Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya dengan Nanang Channel Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, kemarin kita masih pendahuluan. Sekarang kita masuk materi yang bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Ini materi kita pertama. Di sini anak-anakku, nah, kalau kita membicarakan tentang wabah saat ini yang penularannya begitu cepat, yaitu adanya virus COVID-19, di mana ini dari kota Wuhan di Cina menyebar sampai seluruh penjuru dunia. Ini penyebarannya sangat cepat dan ada beberapa korban dari virus COVID-19 sampai menghadap panggilan Tuhan yang terakhir kalinya. Nah, untuk mengatasi wabah virus COVID itu maka perlu kajian ilmu imunologi dan virologi. Imunologi itu sistem kekebalan pada tubuh manusia, ilmu yang mempelajari kekebalan. Virologi, ilmu yang mempelajari virus itu termasuk virus COVID-19. Ilmu virologi dan imunologi itu merupakan cabang dari ilmu biologi. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan ilmu ini adalah ini, virus COVID, penanganannya adalah tenaga kesehatan yang mengaplikasikannya. Ada tenaga perawat, ada dokter, dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaan dari ilmu biologi, ilmu kedokteran? Nah, mari kita bahas. Nah, anak-anakku, ilmu pengetahuan itu ada dua. Ada ilmu murni, ilmu terapan. Apa itu ilmu murni? Ilmu yang menjadi dasar dari ilmu terapan dan belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, biologi, fisika, kimia, itu masih ilmu murni, belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi juga contoh ilmu murni, virologi, ilmu yang mempelajari virus. Imunologi, ilmu yang mempelajari sistem kekebalan pada tubuh manusia. Nah, ilmu pengetahuan yang kedua adalah ilmu terapan. Ini ilmu yang merupakan pengembangan dari ilmu murni dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedokteran, itu pengembangan dari ilmu biologi, fisika, dan diterapkan langsung untuk pengobatan. Pertanian itu merupakan pengembangan dari ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, dan diterapkan untuk budidaya tanaman. Peternakan itu pengembangan dari ilmu biologi, fisika, kimia, dan dapat diterapkan untuk budidaya ternak. Farmasi juga itu pengembangan dari ilmu biologi, fisika, kimia ya, dan itu untuk obat-obatan. Nah, selanjutnya kita mengkaji ilmu biologi. Ilmu biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios itu hidup, logos itu ilmu. Jadi ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Sehingga objek sasaran biologi itu makhluk hidup. Ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Yang paling kecil itu adalah sel. Sel-sel nanti akan bergabung membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan membentuk organ. Kumpulan dari organ membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ membentuk individu. Beberapa individu membentuk populasi. Populasi membentuk komunitas. Beberapa komunitas membentuk bioma. Beberapa bioma membentuk biosfer. Nanti akan saya kaji satu persatu. Nah, kalau ditanya, objek makhluk hidup itu apa? Sasaran biologi yang dipelajari objek dari biologi itu apa yang dipelajari? Yaitu makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa tingkatan organisasi kehidupan. Dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah sel. Nah, sel ini adalah unit struktural makhluk hidup yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi.
yang tidak bisa dibagi lagi. Ini yang pertama, nomor 1. Kalau kita lihat misalnya batang tanaman khusus subur atau bawang, kalau kita lihat di bagiannya ada kotak-kotak ini ya, penampang melintang dilihat pakai mikroskop, kotak-kotak seperti kamar itu sel. Beberapa sel itu nanti berhimpun membentuk jaringan. Apa itu jaringan? Sekumpulan sel yang melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contoh dari jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf. Beberapa jaringan nanti akan membentuk tingkatan organisasi yang ketiga, yaitu organ. Organ itu apa? Sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu. Beberapa jaringan tadi ini membentuk organ jantung, ini jantung ya. Membentuk organ paru-paru, membentuk organ hati, membentuk organ lambung, membentuk organ usus, membentuk organ ini ginjal. Nah, beberapa dari organ nanti akan membentuk sistem organ. Apa itu sistem organ? Sekumpulan organ yang berbeda untuk menjalankan fungsi tertentu. Contoh sistem pencernaan makanan dan sistem peredaran darah. Ini contoh sistem pencernaan makanan. Organnya apa yang terlibat? Ini dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Beberapa sistem organ nanti akan membentuk organisme atau individu. Ini yang kelima. Organisme itu terdiri dari berbagai sistem organ yang membentuk organisme. Contohnya manusia. Manusia ini ya. Manusia ini ada beberapa sistem organ, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan lain sebagainya. Kalau pada tumbuhan itu tidak ada sistem organ. Dia hanya pada tingkat organ. Nah, tidak punya sistem organ. Contohnya apa organnya? Daun, batang, akar, buah. Itu organ. Tumbuhan tidak punya sistem organ. Ada juga organisme yang tidak punya sistem organ, tidak punya organ, terdiri satu sel. Ini contohnya bakteri. Kalau virus itu tidak dapat dikatakan sebagai sel, ya, non seluler. Nah, selanjutnya beberapa organisme itu membentuk populasi. Ini yang keenam. Populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Contoh ini ada populasi, kalau nggak rusak kijang ini ya. Nah, sekumpulan populasi nanti, beberapa populasi membentuk tingkat organisasi kehidupan namanya komunitas. Yaitu kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat. Contohnya ada populasi komunitas kolam ya. Ini ada populasi ikan koi dan populasi tumbuhan air, tumbuhan teratai. Nah, beberapa komunitas itu nanti akan membentuk ekosistem. Apa itu ekosistem? Suatu sistem yang terdiri atas komponen biotik, hidup, dan abiotik. Kalau komponen abiotik itu tanah, air, udara. Kalau komponen abiotik makhluk hidup, bisa ikan, bisa kijang, bisa burung, dan lain sebagainya. Ini contoh ekosistem. Ada komponen abiotik, tanah, air, udara. Komponen biotik, kijang, burung, ikan, dan lain sebagainya. Itu ekosistem. Beberapa ekosistem itu nanti akan membentuk bioma. Ini bioma. Bioma itu kumpulan dari ekosistem di dunia. Contohnya gurun, padang pasir, ini yang panas, yang hanya sedikit pohonnya. Padang rumput itu didominasi oleh rumput. Taiga itu ada daerah yang ada pohon pinus, pohon cemara, ada beruang. Lalu ada hutan-hutan tropis yang ada di Indonesia. Hutan gugur. Kalau hutan gugur di sini, ini kalau pada musim kemarau menggugurkan daunnya hutannya itu. Kalau ada tundra. Tundra itu ada di daerah yang sedikit pohon karena sangat dingin sekali. Itu jenis-jenis bioma.
beberapa bioma itu nanti akan membentuk biosfer. Biosfer itu adalah tingkatan kehidupan yang paling kompleks. Itu meliputi bumi, air, dan atmosfer atau udara. Itu biosfer. Ini yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji biologi ya. Nah, kalau kita dulu di SMP itu kita kenal IPA. Nah, IPA di sini maaf. IPA di sini di SMP ya. Itu nanti ketika di SMA atau di MAN, maka di sini dipecah menjadi biologi, fisika, kimia. Karena saking luasnya ilmu pengetahuan biologi, maka dipecah lagi. Ada cabang-cabang ilmu biologi, anatomi, fisiologi, morfologi, taksonomi, embriologi. Nah, di sini ini biasanya kalau di kuliah di jurusan biologi, anatomi, fisiologi, morfologi itu menjadi mata pelajaran kalau di kuliah di jurusan pendidikan biologi. Ini contoh buku anak kuliah taksonomi umum. Sama dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Ada pengembangan fikih, akidah, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Nah, cabang tugas hari ini yang nanti kamu bisa kamu kirimkan di Google e-learning ya. Cabang ilmu biologi misalnya embriologi. Bidang kajiannya apa? Perkembangan embrio. Misalnya saja gini, sperma, ovum ketemu jadi zigot, berkembang jadi embrio, lalu berkembang menjadi bayi dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini itu manfaatnya apa? Dimanfaatkan dalam bidang kedokteran spesialis kandungan. Botani itu ilmu yang mempelajari tentang semua segi kehidupan tumbuhan. Manfaatnya apa? Dalam bidang pertanian. Nah, tugas kalian hari ini adalah ini kamu sampai 10 ya, cabang ilmu biologi, kamu tulis bidang kajiannya apa, lalu ini manfaatnya apa? Ini untuk melatih Anda, analisa Anda. Ini materi soal berpikir tingkat tinggi. Jawabannya tidak ada di internet, itu adalah penalaran kamu. Selanjutnya, tugas selanjutnya yaitu nanti kamu kirim ke Google e-learning, jelaskan bahaya dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Bisa kamu baca LKS, jawabannya bisa juga kamu itu adalah di internet, Google di internet. Ya, ini tugas hari ini dikumpulkan paling lambat maghrib nanti ya. Selanjutnya ada sebuah moto sebelum kita berpisah hari ini. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.